Acara selanjutnya yaitu acara inti webinar 8 tahun 2021 yang digelar oleh DPD Perkopindo dan DPD Pertapin Sulawesi Selatan yang bertema Penerapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang akan dipandu oleh moderator kita kali ini, yakni Bapak Abadi Gunawan selaku Ketua DPD Perkopindo Provinsi Sulawesi Selatan. Kami persilahkan kepada Bapak Gunawan. Baik, terima kasih Ibu Rupania, Mbak Rupania. Kebetulan beliau adalah selaku sekretaris dari kumpulan tenaga ahli profesional dalam ahli DPD Sulsel. Terima kasih Mbak Nia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama tentunya saya sangat banyak terima kasih dengan mengucapkan pertama adalah yang saya hormati Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6, Bapak Ismail Abdul Talib STMT. Kemudian yang saya hormati Bapak Pemateri, Bapak Dr. Andi Muhammad Subhan STMT. Terima kasih. Dan yang saya tentunya hormati dan saya banggakan di sini Ketua Dewan Pembina dari pusat, baik itu Perkopindo maupun Pertapin pusat, Bapak Idris Maheru STMT, dan juga Bapak Ketua Umum Bapak Mahyudin selaku memang benar-benar tetap semangatnya. Kami dari DPD merasa sangat bagaimanapun juga apresiasi Pak, mana justru bagaimana caranya supaya melebihi dari DPP gitu. Dan kemudian juga Sekjen yang nantinya juga Sekjen sebagai motor penggerak di sini Pak Ismail tetap mensupport kami di DPD. Dan yang tentunya saya sangat-sangat menghargai, membanggakan adalah para ketua asosiasi profesi kesehatan, para mitra kami di DPD Sulsel. Dan juga para dosen, tenaga pengajar, praktisi yang tadi saya lihat ada beberapa juga termasuk pelaku usaha. Dan juga tentunya ada yang saya cintai di sini karena sama-sama senasib penanggungan kita se-DPD se-Indonesia tentunya, DPD dan DPC, para pengurus di Perkopindo maupun Pertapin. Dan yang saya tentunya cintai dan sangat sebagai penerus tentunya di sini adalah para adik-adik mahasiswa yang hadir juga untuk menghadiri adanya webinar yang baru pertama kali sebagai program pertama kali kami DPD Perkopindo Sulsel. Mudah-mudahan ini ya sekaligus saya sebagai moderator saya juga akan menyampaikan karena saya selaku ketua DPD sebagai tanggung jawab penuh untuk di wilayah Sulawesi Selatan. Alhamdulillah baru setahun kami Pak di sini DPD Sulsel eksistensi di Makassar, di tentunya sekretariat kami bertempat di Makassar. Kami sudah mempunyai 7 DPC, insya Allah dari ini akan berkembang dan tentunya kita tidak hentinya ingin sebenarnya program kegiatan yang bisa memanfaatkan anggota. Dan tak lain memang kami sebagai DPD, sebagai pengurus yang diamanahkan, ingin semuanya ini adalah goals kita bersama memajukan dunia konstruksi, terutama di Sulawesi Selatan khususnya. Dan makanya saya kalau diundang dengan Pak Kepala Balai, dengan Pak Ismail, saya harus hadir, wajib hadir. Tidak bisa ada alasan lain. Ya Pak Ismail, mohon maaf Pak Ismail Tabe, saya pasti kalau ada undangan saya apresiasi Pak, karena memang ini bagaimanapun juga kami DPD ingin benar-benar sama-sama kita sejalan Pak. Program kerja pun kita juga bisa saling simbiosis mutualisme kita bisa lakukan. Tak lain juga kami sangat perhatian penuh tentunya dari asosiasi karena ke depan kita sudah jelas semuanya sudah tahu semua di masyarakat konstruksi bahwa LSP nantinya akan ada dan langsung untuk SKA, SBU semua ditangani di LSP sehingga kami di Sulawesi Selatan harus juga bisa memajukan ini, bisa dalam arti mengedepankan untuk para anggota nantinya bisa lebih mudah. Kami punya anggota bisa mengurus SBU dan SKA. Nah, singkatnya seperti itu Pak, saya sekaligus melaporkan dari pengembangan DPD Sulsel.
saya juga selaku dimandatkan pertama kali ini untuk moderator tentunya mengenai mudah-mudahan next berikutnya kegiatan-kegiatan di DPD Sulsel akan terus regenerasi kepada para pengurus lain juga akan aktif dan juga tentunya pada para anggota juga bisa sama-sama kita berpartisipasi. Dan pertama kali ini memang saya ingin melakukan kegiatan itu dengan acara webinar karena kita lihat sama-sama tahu kondisinya bagaimana kita ingin menjadi pembicaraan khusus terutama di dalam peraturan menteri untuk khusus kepada jasa konstruksi karena memang ini tsunami peraturan. Jangankan Pak Ismail, kami pun juga cepat banget gitu Pak perubahan-perubahan Pak. Dalam arti adanya peraturan-peraturan. Satu belum selesai, kami juga harus lagi membaca lagi, membuka lagi, dan ini harus memang tahu, gitu Pak. Sehingga memang kegiatan inilah salah satunya sebagai wawasan menambah tentunya dan juga bahan diskusi untuk sosialisasi juga. Dan paling tidak memang ahli yang harus yang disampaikan, harus yang menyampaikan ini sehingga kita bisa saling mengisi. Demikian mungkin di sini yang saya awali Pak selaku moderator, tentunya dengan tema yang sangat bisa dikatakan pertama ini perdana kita angkat yaitu penerapan peraturan menteri PU dan PR di nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi yang terkait dengan keselamatan lingkungan. Tadi sudah sempat diangkat sampaikan oleh Pak Kepala Balai Ismail dan juga menyatakan bahwa memang sangat penting ya. Pertama kali di semua lini yang namanya keselamatan itu sekarang menjadi paling utama, harus menjadi syarat, tidak boleh tidak, apalagi di dunia konstruksi ini, misalnya di lingkungan kita di bidang apapun, dalam arti di sini pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan maupun di struktur bangunan, semua lini harus diutamakan namanya K3 atau yang dikenal dengan HSE umumnya di industri. Baik. Tidak panjang lebar lagi, saya akan langsung menyampaikan bahwa pembicara kita nanti ini adalah Bapak Dr. Andi Muhammad Suban STMT. Sesingkatnya saya sampaikan bahwa beliau di sini adalah sebagai sebagai ketua jurusan di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Beliau sebagai ketua jurusan Teknik Sipil. Dan memang di jurusan Teknik Sipil ini sudah tidak asing lagi untuk bermitra dengan balai di khusus di wilayah 6 itu kontinu pasti nanti juga mungkin beliau juga akan menyampaikan juga sedikit mengenai kegiatan-kegiatan dengan balai kerjasamanya dan tentunya kami dari asosiasi ya juga bisa bersama-sama sehingga ada tripartit gini antara asosiasi balai dari Pemda terkait PUPR kemudian juga dengan di kampus gitu di bidang pendidikan khususnya di konstruksi. Oke, baik Pak. Jadi singkatnya seperti itu, beliau adalah sebagai ketua jurusan yang insya Allah nanti akan juga memaparkan yang tadi menyangkut mengenai tema ini. Memang beliau adalah mengambil spesialisasinya atau dari keahliannya yaitu mengenai manajemen yang dikatakan keselamatan ya SMK 3. Beliau memang punya keahlian pembicara ini di bidang itu. Baik Pak, hanya itu yang mungkin bisa saya paparkan sekilas karena nanti akan masuk materi. Tentunya kita akan buka session nanti dari materi akan menyampaikan di sini pemateri Pak Andi Muhammad Suban. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin waktu 1,5 jam, insya Allah kita akan efektifkan waktunya, karena memang kita akan lihat perkembangan nanti di Makassar ini sekarang menunjukkan jam 2:30, jadi mudah-mudahan dari waktu asar nanti akan terpotong memang, tapi untuk di wilayah Indonesia Barat ini ya mudah-mudahan sebelum asar sudah selesai, seperti itu. Baik, silahkan kepada Bapak Dr. Andi Muhammad Suban, STMT, untuk memberikan paparannya. Adapun mengenai para peserta yang hadir di sini, tadi ada beberapa dari jumlah peserta 700 yang registrasi kemarin terakhir daftar, sekarang yang aktif sudah bertambah terus Pak, ada kurang lebih 207 ya, insya Allah akan bertambah terus. Baik, silakan Pak Dr. Andi Muhammad Suban menyampaikan bahan materinya. Iya, terima kasih Pak Moderator, Pak Abadi Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pertama kali saya ucapkan terima kasih pada
Perkopindo dalam hal ini bisa sharing nanti kurang lebih 1,5 jam terkait dengan pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Pertama kali saya ucapkan salam hormat kepada Ketua Dewan Pembina Perkopindo Pak Idris Meru, Ketua Umum Pak Mahyudin, Sekjennya Pak Ismail, dan para ketua-ketua DPP seluruh Indonesia. Nah, untuk dan saya juga mohon maaf, saya juga hormat juga kepada Kepala Balai Wilayah 6 Provinsi Selatan Pak Ismail. Semoga kita sehat semua dalam kegiatan ini, insya Allah. Dalam diskusi ini sebenarnya kita mungkin sharing aja ya, mungkin karena kalau bilang ahli juga mungkin enggak juga, tapi kita bisa sharing lah. Di sisi lain kami dari kampus, mungkin Bapak yang dari praktisi, baik dari regulator dan seterusnya, ini bisa kita nanti sharing dan untuk kedepannya. Untuk itu saya akan mulai, saya punya slide ini sedikit saya udah bisa Pak moderator bisa saya ini ya, bisa saya share screen Ya. Pak ya. Langsung Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Bisa dilihat Pak ya. Bapak Ibu udah bisa dilihat Pak ya? Bisa Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita mulai. Jadi kita coba melihat ini Permen Menteri PUPR ini terhadap SMKK-nya, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dengan perilaku pekerja konstruksi. Ini yang sebenarnya di lapangan sebenarnya ini yang banyak adalah pekerja konstruksi, baik itu dari middle top manajernya hingga dengan labornya. Nah, ini sangat penting sekali kita saling memahami, saling mengedukasi satu sama lainnya, khususnya untuk bagaimana kita punya ini pembangunan ke depan ini juga tidak melupakan atau tidak menafikan yang namanya keselamatan lingkungan. Nah, jadi kita dalam hal ini kita harus environmental friendly ya istilahnya, jadi kita bisa membangun tapi kita bisa ramah juga dengan lingkungan seperti itu. Nah, tentu kami dari saya ini dari aspek daripada teoritiknya aja mungkin dari perilaku dari pekerja konstruksi tersebut itu. Untuk itu saya sedikit highlight tentang contoh-contoh ini yang. Nah, ini mungkin kita baru kemarin ya 2 hari yang lalu ini ada sebuah kasus ya, di sana di Amerika di Miami. Nah, ini ada sebuah gedung kecelakaan konstruksi namanya ini. Jadi kecelakaan konstruksi bukan cuma pada saat itu pekerjaan itu dimulai, tapi sampai dia didemolisi ya, sampai dia dihancurkan. Itu dia punya koridor daripada kecelakaan konstruksi. Nah, daripada ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini ada, kalau dari hasil investigasinya, ya sedikit saya highlight saja ini. Itu katanya gedung ini sudah berumur 40 tahun dan ini sementara dalam reassessment untuk kelayakannya kemudian. Nah, di situ ditenggarai ada karat di strukturnya, ada kerusakan konkret dalam dia punya struktur betonnya dan dia juga berada dalam lokasi wetland, artinya daerah rawa lah mungkin atau tanah lapuk. Nah, ini mungkin akumulasi mungkin seperti itu sehingga terjadi kecelakaan. Nah, tentu ini akan namanya kecelakaan publik, kecelakaan teknikan, dan ini juga adalah kecelakaan lingkungan juga karena ini kan nanti limbah dan seterusnya. Nah, itu contoh kasus yang kita alami sekarang. Nah, mungkin untuk kita kembali ke kita punya ini ke Indonesia misalnya, ini ada pekerjaan peranca juga, ini dari metode pelaksanaannya juga mungkin kita bisa lihat di situ ini pekerjaan struktur
di tol Cibitung Cilincing sana itu. Jadi ini kaitannya dengan metode pelaksanaan. Jadi perancannya runtuh sehingga menimbulkan korban. Sehingga ini bisa kita lihat pelaksanaannya sama human error-nya yang bisa terjadi. Nah ini pun juga akan berdampak pada lingkungan situ. Berikut lagi saya kasih contoh lagi untuk terkait dengan lingkungan. Nah ini mungkin banjir di Jakarta seperti ini. Nah ini mungkin adanya perubahan tata guna dan tutupan lahan. Mungkin fungsi drainasenya tidak berubah. Nah ini contoh-contoh adalah gejala konstruksi yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, nah sebenarnya kenapa sih itu keselamatan konstruksi sangat penting ya. Jadi di sini yang jelas bahwa sektor konstruksi itu sebelum pandemik itu kan rate-nya cukup tinggi sekali dari 7 sampai 8%. Nah kita juga selama ini Presiden Pak Jokowi juga ini selama 2 periode ini fokus sekali dengan infrastruktur. Walaupun sekarang hasilnya itu kita belum lihat sekarang, tapi mungkin 5-10 tahun, 20 tahun ke depan itu baru kita bisa lihat itu seperti apa hasil daripada ini infrastrukturnya. Jadi hanya adalah bagaimana pergerakan orang, barang itu bisa lebih efisien, lebih cepat dan seterusnya. Nah, jadi konstruksi perlu, tapi tidak juga melupakan faktor-faktor keselamatan manusia dan lingkungan. Itu yang sangat penting. Nah, untuk ini juga tantangan juga buat kita ini, buat pelaku jasa konstruksi. Jadi kita masih butuh perumahan sekitar, kalau saya lihat datanya terakhir ini yang 17 ya, maaf kalau data saya agak sedikit. Ini itu sampai 1 jutaan yang kita butuhkan. Itu dari berapa kelas, dari yang sangat menengah, dari sangat sederhana sampai dengan yang. Nah, jadi di sisi lain juga sebenarnya infrastruktur juga itu kan ini juga kalau kita lihat ini untuk mempercepat tadi yang saya katakan mempercepat ekonomi. Jadi bagaimana itu barang, orang dan jasa itu bisa berkinerja secara cepat dan masif. Nah, ini menjadi kenapa kita penting sekali ini keselamatan konstruksi. Nah, kalau kita lihat ini dari Undang-Undang Jasa Konstruksi ya, jadi katanya di sini saya coba bacakan di sini. Jadi pekerjaan konstruksi itu keseluruhan atau sebagian meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, maintenance, sampai demolisi, dan mungkin untuk rebuilding kembali. Nah, ini kira-kira skop daripada kita sebut dengan pekerjaan konstruksi. Nah, kalau kita lihat sendiri dari pekerjaan konstruksi biasa kita kenal dengan ASMED, jadi arsitektur, sipil, mechanical, electrical, dan tata lingkungan. Nah, itu juga mungkin biasa juga dalam dunia kampus juga kita jelaskan seperti itu. Nah, tentu kaitannya dengan ini tadi ada 4 pilar tadi itu, jadi keteknikan, employee-nya sendiri, publik sama dengan lingkungan. Nah itu tentunya semuanya mempunyai risiko. Ya, jadi baik risikonya kepada manusia, kepada alam, reputasi, dan seterusnya. Atau aset itu juga akan memberikan risiko. Nah tentunya hal ini kita perlu jaga bersama-sama agar kejadian-kejadian seperti ini kita bisa hindari dan bisa kita minimize. Nah, yang berikut saya sedikit walaupun bukan pakar hukum, jadi saya lihat ini saya coba cermati ini SMKK ini, jadi ada beberapa dia punya mengambil dasar-dasar sehingga ini terbit seperti ini. Jadi dia mengacu kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi, ya PP ini PUPR nomor 2 tahun 2017, Permen PU, Perlindungan Lingkungan, dan ini PP lingkungan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kira-kira seperti ini ini dari sisi saya coba angkat dari sisi lingkungannya. Nah, sehingga SMKK ini SMKK sendiri ini kalau tidak salah ada yang 2019 dan ada yang terakhir yang direvisi 2021.
Namun kalau kita yang dulu namanya SMK 3 ya, Sistem Manajemen K3. Nah, tapi kalau di sana di luar negeri sana saya lihat itu dia itu HSE ya. Jadi Health, Safety and Environment. Jadi selalu kaitkan dengan 3. Cuman kalau kita sini dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 itu sudah mengatakan cuman K3 ya. Keselamatan kecelakaan kerja, kesehatan kerja. Itu terus. Jadi lingkungannya itu belum masuk. Nah, mungkin contohnya mungkin di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan sehingga lingkungannya situ diikutkan. Nah, kalau kita lihat sendiri, kalau kita lihat HSE sendiri berarti dia satu kesatuan antara itu tadi, jadi keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan seperti itu. Nah, itu sedikit hubungan antara SMKK dengan. Namun dalam di SMKK ini dan di Undang-Undang Jasa Konstruksi juga sudah dimasukkan unsur-unsur lingkungannya, yaitu adalah wawasan lingkungan, keseimbangan, ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di Undang-Undang Jakon saya lihat ini yang ada beberapa pasal yang memang fokus atau dia coba melihat pentingnya lingkungannya tadi saya katakan seperti pasal 2 ada keseimbangan. Keseimbangan di sini misalnya katakanlah kalau di contoh implementasinya adalah penggunaan lahan misalnya. Bagaimana ruang terbuka hijau aturan itu bisa kita terapkan. Penggunaan material itu bisa kita terapkan juga. Jadi material yang bisa yang ramah dengan lingkungan dan itu yang dimaksudkan keseimbangan. Yang berikut adalah pembangunan berkelanjutan. Nah, ini kita harapkan penggunaan materi-materi yang kira-kira bisa menguras sumber daya alam itu bisa kita reduksi seperti itu sehingga ke depan kita punya generasi itu tidak ini masih bisa nikmati. Begitupun juga dengan penggunaan energi, ya energi baik waktu pelaksanaan pekerjaan, waktu walaupun gedung tersebut itu konstruksi tersebut sudah berjalan. Nah ini juga hal-hal seperti ini kita harus perhatikan. Terkait dengan wawasan lingkungan, iya. Jadi bukan cuma bangunan yang green, tapi juga kita sendiri yang penghuninya, orangnya, manusianya itu juga harus seperti itu punya wawasan, punya passion untuk senantiasa untuk melihat itu lingkungan sebagai sesuatu yang penting. Nah, mungkin yang lain juga tentang ini pemenuhan dan tentang lingkungan. Jadi memang harus kita di-enforce itu di compulsory-nya, artinya kita wajib memang memperhatikan tentang lingkungan. Di lainnya juga di tempat lain ada pengelolaan lingkungan dari sekian standar tersebut itu. Nah, tentu ini semua sebenarnya menjadi pintu masuk sehingga kita harapan kami itu para pelaku bisnis konstruksi itu bisa betul-betul aware, bisa menerapkan betapa pentingnya sebenarnya lingkungan tersebut itu. Karena itu sudah ada cantolannya di undang-undang. Nah, kalau kita sendiri lihat di SMKK-nya, ya di SMKK di sini, saya lihat yang tadi sudah Pak Kepala Balai juga sudah singgung tadi itu pembangunan standar untuk menjamin ada 4 ini keselamatan atau K4 ini jadi keselamatan keteknikan, keselamatan K3-nya sendiri, public sama dengan keselamatan lingkungan. Nah, terkait dengan lingkungan sebenarnya sini kalau merujuk ke Undang-Undang 32 tentang lingkungan hidup, jadi lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah lingkungan hidup. Jadi orang, alam, ekosistemnya secara keseluruhan. Nah, kalau di pasal ini SMKK ini di sini dia bagi ada berapa disebut yang lingkungan kerja, lingkungan terdampak proyek, lingkungan alam dan lingkungan terbangun. Nah, kalau misalnya kalau kita biasa dengar studi AMDAL mungkin wilayah studinya ini ya. Jadi wilayah studinya itu ada kalau saya tidak salah ada 4. Jadi wilayah proyeknya, wilayah ekologisnya, wilayah administratif dan ada satunya saya lupa itu. Jadi ada 4 wilayah. Nah, ini mungkin yang dikaitkan dengan wilayah studinya.
Jadi di pasal ini juga SMKK juga kurang lebih sama juga dengan dia punya. Jadi wilayah kerja terdampak proyek ini kalau yang lingkungan terdampak mungkin sama dengan batas ekologis, batas administratif dan sebagainya. Lingkungan alam dan lingkungan terbangun. Ini lingkungan terbangun mungkin batas proyeknya, ya seperti itu. Jadi saya lihat Sebentar Pak, maaf Pak Subhan, mohon maaf. Yep. Bisa diperbesar lagi Pak volume suaranya karena ada Baik. beberapa peserta menyampaikan kurang jelas ya. Baik, gimana Pak? Gimana? Sudah jelas para peserta semuanya? Mungkin bisa di chat ininya, infonya. Ya, makasih kami Pak. menanggapi. Ya, baik Pak. Ya, sedikit Pak Moderator juga mungkin nanti dalam penjelasan ini juga mungkin nanti karena ada sesi jawabnya, jadi mungkin saya jalan aja dulu, nanti ada ini teman-teman yang dari luar bisa juga nanti ada masukan, nanti setelah ini baru kita bisa diskusi. Mungkin itu. Ya. Jadi Baik Pak, terima kasih sudah jelas Pak. Ya. Nah, jadi saya ulang sedikit, jadi SMKK dengan Undang 32 ini kayaknya sudah matching ya tadi, jadi ada tadi apa batas wilayah studinya seperti ini, jadi ini masuk di pasal 2. Untuk keempatnya juga kita juga sudah lihat ini terkait dengan risiko yang diterimanya, baik ke alam, propertinya, reputasi dan keselamatan lingkungan. Nah, oke, saya lanjut. Nah, kalau ini tadi saya sudah jelaskan tentang keselamatan lingkungan. Ya, maaf, keselamatan konstruksi. Jadi ini tadi sudah ini bisa kita skip ini. Ya. Nah, ini standar keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan keberlanjutan. Nah, tentu ini kan masing-masing ada punya undang-undangnya, misalnya keamanan gedung, ya seperti itu. Standar-standarnya mungkin sudah ada sendiri. Baik gedung, baik katakanlah untuk bangunan irigasi atau bendungan juga mempunyai mereka standar keamanan. Jadi masing-masing mempunyai standar keamanan. Begitupun juga untuk keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, ini K3-nya ini harusnya memang jalan dari awal, baik pada waktu desain, pelaksanaan, operasionalnya sampai dengan demolisinya. Nah, yang berikut adalah keberlanjutan. Nah, ini juga harus dari awal kita pantau terus sampai dengan proyeknya berjalan. Nah, kalau kita cerita kecelakaan konstruksi dan bencana lingkungan, tadi kita sudah lihat ada berapa tadi highlight tadi kejadian kecelakaan konstruksi. Ya, apakah itu diakibatkan oleh materi yang sendiri, baik atau metode pelaksanaan, ya, baik atau dengan bencana sendiri itu bisa terjadi kecelakaan konstruksi. Nah, tentu ini kecelakaan konstruksi dan bencana alam biasanya saling terkait, ya, seperti itu. Nah, jadi harapan kami sebenarnya di sini SMKK ini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana tadi itu 4 bidang tadi itu bisa kita monitor secara berkesinambungan. Ya, jadi ada 4 kecelakaan itu yang dari waktu ke waktu. Mungkin kalau di Makassar juga ini saya data apa sudah ada yang sertifikat layak ini SLF sertifikat layak fungsi. Nah, itu apakah sudah dijalankan seperti itu? Kalau di Jakarta mungkin di TPSP-nya sudah ada berjalan seperti itu. Jadi bangunan-bangunan yang komersil itu ada tim sendiri yang mengakses sendiri itu seperti apa. Nah, dalam asesmennya itu kita lihat situ ada semua ini aspek K-nya tadi ini semuanya dilihat secara komprehensif. Nah, terkait dengan undang-undang SMKK juga saya coba dalami sendiri tentang keselamatan lingkungan. Ya, di sini ada 3 syarat poin yang disampaikan di pasal tersebut itu. Jadi derajat kesehatan pekerja, ya, dampak pencemaran, ini ke sosialnya, ya, akibat kegiatan konstruksi. Jadi misalnya kalau kita bangun sebuah
bangunan misalnya, dia kan biasanya ada limbah yang dihasilkan baik berupa limbah padat, cair, atau limbah gas. Nah, ini yang bisa diukur atau bisa diantisipasi seperti itu. Ini yang kita harus jaga. Ya, yang berikut adalah dampak sosialnya. Ya, nah kalau kita lihat seperti misalnya kalau pembangunan jalan, misalnya ada suara atau kebisikan, kemacetan dan seterusnya, ini mungkin akan memberikan juga dampak seperti ini. Ini yang disebut dengan keselamatan lingkungan dari pasal tersebut ini. Nah, kalau kerusakan lingkungan, misalnya perubahan tata guna lahan, misalnya dulunya katakanlah rawa, itu diadakan penimbunan, setelah itu menjadi suatu kawasan perumahan atau kawasan apa saja seperti itu. Nah, itu ada ekosistem yang terganggu seperti itu. Nah, ini yang bisa kita lihat juga salah satu aspek daripada keselamatan lingkungan. Jadi kalau kita cerita nah, yang saya mau sampaikan juga di sini bahwa sebenarnya kita tidak dilarang untuk membangun, ya, itu kan sebuah keniscayaan gitu. Tapi namun dalam hal ini bagaimana kita risiko-risiko itu bisa, risiko kerusakan itu bisa kita minimize, ya, seperti itu. Jadi harapan daripada para orang yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Nah, dalam ini juga SMKK juga ini saya lihat dia kaitannya dengan AMDAL ini ada ini rencana pengelolaan lingkungan dia buatkan juga, jadi KPPL-nya, jadi di situ ada struktur organisasi, lingkungan, rencana kerja, pelaporan. Nah, ini satu kesatuan juga dalam ini suatu pekerjaan konstruksi. Nah, ini biasanya terlupakan ini biasanya di dalam konstruksi. Walaupun saya lihat ini kalau umumnya saya laporan ini AMDAL ini. Jadi kalau perusahaan-perusahaan swasta saya lihat itu umumnya biasa ini sangat concern dengan seperti ini. Ya, seperti itu dibanding, ya mohon maaf ini, dibanding perusahaan-perusahaan pemerintah saya lihat seperti itu. Nah, ini yang saya lihat ini bagaimana nanti DPP Perkopindo ini bisa mendorong bagaimana ini AMDAL itu bisa betul-betul bisa diterapkan, ya, seperti itu. Apakah kita pakai AMDAL atau kita pakai UPUKL-nya. Jadi tergantung daripada adanya tidak dampak-dampak penting yang terjadi sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi SMKK ini cukup komprehensif sebenarnya, ya. Jadi saya lihat ini dari ada beberapa undang-undang yang dimasukkan seperti itu. Nah, itu tadi sekilas tentang SMKK-nya. Jadi aturannya seperti itu. Nah, ada aturan berarti ada yang harus tidak dilanggar seperti itu. Aturan biasanya dibuat untuk mengurangi sebuah risiko seperti itu. Nah, persoalannya itu itu aturan itu adalah tangible, itu seperti itu, Pak, ya, tangible. Nanti dia berupa menjadi suatu objek sekiranya ada pelakunya di dalam. Nah, dalam hal ini katakanlah kalau kita cerita SMKK ini, maka pelakunya adalah para teman-teman sektor konstruksi. Nah, di situ ada berapa yang terlibat. Nah, kita coba masuk ke perilaku penerapan konstruksinya sendiri, yaitu ramah lingkungan. Nah, di sini ada beberapa yang kita nanti coba sharing nanti, yaitu terkait dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Ini sesuai dengan undang-undang tentang kompetensi, jadi ada 3 aspek yang di situ adalah pengetahuan, skill, dan sikap. Seperti itu. Pak Moderator, saya bisa izin sebentar, Pak Moderator? Bentar, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Silakan, Pak. Bentar, Pak. Baik, sebagai informasi dari pemateri, ya dikondisikan bahwa untuk daftar hadir seperti tadi akan
akan disampaikan linknya. Kemudian juga untuk bahan pemateri tadi akan juga diberikan pada saat nanti ada sesi tanya jawab. Silakan Mohon Pak. maaf ini, Ya. mohon maaf para pendengar ini. Ini biasalah penyakitnya webinar ini seperti ini Pak ya. Kadang yang di rumah kelihatan semua Pak ini. Terima kasih. Ya, saya lanjut. Ya. Nah, kalau kita cerita ini, dampak-dampak lingkungannya tadi kita sudah lihat seperti itu tadi. Nah, bagaimana kita melihat sisi konstruksi dengan dampak lingkungan? Ya. Jadi dalam proses pekerjaan konstruksi selama itu, ini akan menghasilkan sebuah limbah, menggunakan energi, ya. Nah, ini semua akan memberikan dampak pada lingkungan. Nah, kalau kita Undang-Undang 32 dampak itu adalah suatu kegiatan hasil usaha dari suatu kegiatan atau konstruksi yang merupakan zat yang bisa memberikan atau merubah ekosistem dalam di daerah tersebut itu. Seperti itu. Nah, oleh karena itu sekarang lagi dikembangkan yang disebut dengan konsep green konstruksi. Ya, seperti itu. Nah, seperti apa sih sebenarnya green konstruksi seperti itu? Nah, kalau kita cerita lingkungan sebenarnya umumnya basis ilmunya adalah ekologis ya. Jadi ekologis jadi bagaimana kita melihat satu kesatuan ini, lingkungan hidup ini satu kesatuan menjadi sebuah ekosistem. Nah, dalam ekosistem itu manusia adalah salah satu bagian daripada rentetannya. Ini dia. Nah, untuk itu di era sekarang ini dikembangkanlah sebuah green konstruksi. Itu bagaimana yang tadi limbahnya, materialnya itu bisa kita reduksi. Nah, bisa kita skip di sini. Nah, saya sedikit tentang green konstruksi. Jadi ini konstruksi ramah lingkungan, ya green konstruksi. Jadi ini tujuannya sebenarnya ini goalnya adalah bagaimana bisa sustainable development itu tercapai. Ya. Jadi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga dengan prosesnya itu dia ramah terhadap lingkungan. Nah, yang sekarang lagi dikembangkan ini adalah green building. Jadi konsep greennya lagi seperti itu. Nah, ini bagaimana gedung itu gimana ya? Saya jelaskan bahwa bukan warnanya hijau, tapi dia itu ada 4 kalau nggak salah komponen yang harus dipenuhi sehingga itu disebut dengan green ya, seperti itu. Nah, yang disebut dengan green itu adalah satu, dia hemat energi. Jadi bagaimana itu misalnya energi airnya, listriknya itu semua kita bisa istilahnya kita save gitu, seperti itu. Nah, yang berikut itu green itu adalah limbahnya sendiri ya. Jadi bagaimana kita nah, limbah di sini dalam konstruksi sebenarnya bukan cuman pada saat itu seperti sampah, katakanlah kita habis makan dan tapi tidak. Tapi limbah di sini bagaimana waktu mereka katakanlah dia bangun rumah, dia mencampur adonan beton itu, jadi semennya itu tidak tumpah ya, artinya tidak banyak yang berhamburan. Itu contoh-contoh seperti itu. Misalnya dia bangun direksi kitnya misalnya, ini contoh kecil. Nah, dia kan butuh kayu dan seterusnya. Ini bagaimana dia betul-betul membangun itu direksi kit itu sesuai dengan ukurannya, material juga cukup ya. Jadi tidak ada yang material yang terbuang. Itu contoh-contoh perilaku sebenarnya yang kita lihat sebenarnya di lapangan itu. Nah, yang berikut itu jadi yang saya mau cerita sini limbah sebenarnya itu bukan pada saat
bangunannya itu beroperasi, tapi pada saat dikerja, ya seperti itu. Itu yang disebut dengan limbah. Nah, yang berikut yang disebut green itu bagaimana dia biasa sehat untuk manusia. Dan itu adalah yang terakhir itu adalah mengurangi emisi karbon, ya. Nah, emisi karbon sebenarnya di sini adalah penggunaan misalnya dia pakai listrik yang menggunakan PLN seperti itu. Ini kan PLN dihasilkan oleh katakan sebuah pembangkit katakanlah batu bara atau apa. Ini disebut dengan dia menggunakan karbon seperti itu. Begitupun juga misalnya kalau dia dia menggunakan material-material yang bisa menghasilkan zat-zat yang beracun atau berbahaya untuk misalnya penggunaan asbes misalnya. Tapi walaupun sekarang sudah tidak lagi disarankan menggunakan asbes. Itu makin kekinian, makin penggunaannya itu lagi ini. Yang berikut adalah penggunaan cat, ya cat. Bagaimana cat rumah sekarang itu juga sudah mulai sekarang juga bagaimana cat tersebut itu diproduksi itu lebih ramah lingkungan. Nah, itu contoh-contoh yang terkait dengan emisi karbon. Nah, jadi ada 4 serang yang masuk di sini ya untuk dikatakan green building. Nah, kalau kita melihat, saya sedikit meng-highlight di sini tentang konsep green. Jadi konsep green ini sebenarnya ada 3 secara keseluruhan. Jadi perilakunya, tanggung jawab sosial atau CSR-nya sendiri sama dengan perlindungan lingkungan. Nah, kalau kita lihat perilaku etiknya itu kepada orang ya, kepada orangnya. Katakanlah misalnya dia sebagai kepala, katakanlah dia rektor dalam sebuah kampus atau dia pimpinan dalam sebuah kampus atau kantor, bagaimana dia mengajak itu teman-temannya itu bagaimana berperilaku yang baik terhadap lingkungan. Itu yang dikaitkan dengan perilaku etikanya seperti itu. Jadi misalnya dia tinggalkan ruangannya, dia matikan lampunya misalnya seperti itu. Ya, itu contoh-contoh untuk perilaku etik. Sedangkan untuk tanggung jawab sosial ini banyak dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan yang diajak bagaimana dia berbagi dengan lingkungan di sekelilingnya seperti itu. Nah, kalau kita tahu mungkin kalau di negara-negara luar sana seperti India ini sangat concern dengan CSR-nya. Jadi sebuah perusahaan itu dikatakan berhasil itu kalau kita lihat dana CSR-nya itu seperti berapa persen daripada asetnya seperti itu. Nah, yang berikut yang terakhir dari konsep green yang dikembangkan oleh Yozgat ini adalah perlindungan lingkungan. Misalnya kalau kita katakanlah misalnya kita bangun sebuah shelter, ya contoh seperti itu, atau misalnya ada kawasan yang rawan bencana, seperti kita bangun bangunan-bangunan bisa bagaimana kalau ada bencana kita ini terlindung. Itu contoh-contoh perlindungan lingkungan misalnya atau misalnya penanaman mangrove misalnya yang di Jakarta sana misalnya. Itu contoh-contoh bagaimana perlindungan lingkungan yang dilakukan. Jadi konsep green ini sebenarnya ke orangnya, ke sosialnya sendiri dan konstruksinya. Jadi sisa kita melihat sisi mana kita mau kembangkan konsep green ini. Nah, khusus untuk SMKK ini saya melihatnya dari umumnya ke konsep perilaku etik sama dengan perlindungan lingkungan. Ini saya lihat yang banyak saya lihat dari pasal-pasal seperti itu. Nah, ini tanggung jawab sosialnya belum saya lihat terlalu kuat di undang-undang tersebut itu. Jadi bagaimana orang di sekitarnya itu, bagaimana ini publik, walaupun situ ada keselamatan publik juga sudah dia muat, tapi belum memuat bagaimana peran para pelaku jasa konstruksi untuk dia bisa berbagi, dia bisa lebih aware dengan di sekelilingnya seperti itu. Nah, yang berikut kita lanjut. Jadi, ini sikap. Ini bagian daripada salah satu kompetensi juga dalam sebuah pekerja konstruksi itu. Tadi saya katakan tadi dia harus punya pengetahuan, punya sikap dan skill ya seperti itu. Saya sedikit karena materi saya di sini, saya sedikit ini. Nah,
terkait dengan sikap itu pelaku pekerjaan itu dipengaruhi oleh ada 4 ini Pak ini ya, Bapak Ibu-ibu. Jadi pengalaman kerja, pendapatan, umur dan posisi. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih dalam tentang ini. Jadi, nah, harapan kami sebenarnya itu pelaku pekerja konstruksi itu betul-betul ini aspek-aspek orangnya ini bisa dilihat ini. Misalnya pengalaman kerja. Ini sangat penting sekali. Jadi makin apa dia katakan dia dari proyek satu ke proyek lainnya itu sangat ini ya sangat penting sekali sehingga sikap kepribadian itu bisa terbentuk ya. Nah, yang berikut adalah salary-nya ya. Ini kan terkait jadi kalau dia salary-nya bagus ya katakan gitu. Nah, itu sikap kepribadian juga ini bisa memberikan motivasi, memberikan suatu ketenangan dalam katakanlah keluarganya seperti itu ya. Jadi misalnya dia bisa dapat hasilnya bagus, keluarganya tenang. Ini dia kan memberikan sikap di lapangan nanti sikapnya jadi bagus gitu ya ceritanya gitu. Jadi tidak marah-marah lagi gitu. Jadi contohnya seperti itu. Nah ini yang berikut adalah umur. Umur ini juga sangat penting sekali. Walaupun tingkat kemapanan seseorang itu sebenarnya tidak diukur dari umur, tapi bagaimana dia berinteraksi. Tapi dalam ini dalam undang-undang juga kan kita tidak dibolehkan mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, kalau kita lihat kekinian sekarang ini di Sulawesi Selatan ini bagaimana karena banyaknya masyarakat yang tidak sempat melanjutkan pendidikannya, sehingga akhirnya dia harus masuk ke dunia konstruksi, jadi pekerjaan misalnya seperti itu. Nah, kita lihat, saya sering menyaksikan sendiri kalau saya jalan di tempat-tempat umum biasa, saya lihat itu sekarang umur-umur pekerja itu makin ke bawah, makin muda jadinya saya lihat ini. Walaupun ini datanya tidak basisnya data, tapi saya melihat secara faktanya seperti itu saya lihat. Jadi umur yang bekerja itu makin kekinian, makin berumur anak-anak gitu. Biasa saya tanya dia baru tamat SMA atau dia tamat SMP, putus sekolah dan seterusnya. Nah, ini terkait sekali dengan sikapnya gitu, sikap kehati-hatian, ya seperti itu. Sikap bagaimana dia melihat sebuah permasalahan, katakanlah kalau dia mencampur semen apa semua atau memotong material semua ini kalau tidak cukup dia punya umur dan seterusnya ini kan agak susah dia nanti ini. Seperti itu. Yang berikut adalah posisinya. Jadi posisi dalam pekerjaan itu. Ini sangat penting juga. Nah, jadi ada 4 ini sebenarnya yang mempengaruhi sikap seseorang itu dalam dunia konstruksi. Nah, harapan kami sebenarnya ini para pekerja konstruksi ini bisa betul-betul melihat secara utuh ini sikapnya dari masing-masing seseorang itu, khususnya untuk labornya sendiri. Ya, jadi ada pengalaman kerja, pendapatan, umur dan posisi. Nah, sebenarnya ini akan tercover kalau kita melakukan uji kompetensi sebenarnya. Itu bisa kita lihat dia punya sikap seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi di sini dia katakan ya proses interaksi. Ya ini. Nah, dalam perilaku lingkungan ini ada kalau saya lihat lagi saya tarik ke sisi lingkungannya seperti itu. Jadi perilaku itu ada tadi pengetahuan, sikap dan tindakan. Ini tindakan mungkin kita kaitkan dengan skill seperti itu. Ini ada 3 teori sebenarnya nanti ini yang melandasi sehingga kenapa kita harus melakukan sertifikasi sebenarnya. Seperti itu. Nah, untuk pertama itu sebut dengan theory of reasoned action. Jadi alasan orang bertindak ini sebenarnya. Apa sih yang melatar belakangi orang melakukan tindakan seperti itu. Ya. Jadi nah, kalau kita lihat ini diagram ini sebenarnya ada niatnya orang itu melakukan apa. Jadi kalau dia bekerja dalam dunia konstruksi, katakan seperti itu, ini kita kaitkan dengan alam misalnya lingkungan itu, niatnya seperti apa. Nah, niat itu sebenarnya dibangun oleh sikap, ya seperti itu. Ada ini sikap
mungkin itu tadi dari 4 tadi itu tadi. Jadi pendapatannya, umurnya, ya seperti itu. Yang berikutnya adalah norma-normanya. Jadi ini eh, ini kaitannya dengan masyarakat seperti itu. Jadi katakanlah kita kasih contoh di sini masyarakat orang Sulawesi Selatan di sini misalnya kalau dia kerja itu sedikit agak dibanding dengan tukang katakanlah seperti maaf saya katakan tukang dari Jawa seperti itu sangat beda dengan norma-normanya seperti itu. Nah itu dia. Kita bisa lihat lah. Jadi tukang di sini itu gimana kita lihat dengan karakternya dengan ini. Jadi niatnya orang bekerja itu memang ini. Kalau saya maaf sedikit. Jadi kalau niat ada tukang memang yang bekerja dengan tenang, dengan dia berseni, ada juga dia ogah-ogahan gitu. Ini kaitannya dengan normanya seperti itu. Yang berikut itu adalah perilaku kontrolnya. Nah ini juga ini bawaan daripada banyak-banyak dikontrol oleh sekelilingnya. Jadi maaf dikontrol oleh lingkungannya. Nah, tiganya ini berkeakumulasi menjadi sebuah niat ya seperti itu. Nah, ini melahirkan sebuah perilaku. Sehingga kita bisa lihat bahwa orang yang katakanlah orang yang sudah kompeten dengan tidak kompeten, orang yang berumur dan tidak berumur, orang yang punya selerinya dan seterusnya itu akan perilakunya seperti akan berbeda. Nah, harapannya kita sebenarnya itu perilakunya itu bisa kita kaitkan misalnya dengan lingkungan seperti itu. Jadi dia bisa aware, dia bisa katakanlah tidak buang-buang semen, tidak buang-buang material, ya kabelnya betul-betul dia ukur, pasang panjang besinya, semua dia ukur baik, dia baca gambarnya, setelah itu dia ukur, dia potong dan seterusnya sehingga betul-betul itu kaitannya dengan itu. Jadi kalau dia intensinya tidak dalam tanda kutip tidak aware itu, ya saya enak-enak aja dia potong. Nanti pada ditanya misalnya, Pak kelebihan besinya Pak, oh nanti dipotong Bu, nanti dipotong Pak misalnya itu. Atau misalnya temboknya miring gitu, oh enggak nanti dibetel gitu. Jadi ini semua ada split di dalam niatnya seperti itu, intentionnya seperti itu. Nah itu kaitannya dengan perilaku. Nah ini saya lihat ini dari itu tadi saya katakan kita di sini dan di tempat lain itu satu beda dengan yang lain. Begitupun juga mungkin di negara-negara sana seperti itu. Jadi ini sehingga ada teori seperti itu. Jadi orang bertindak itu ada alasannya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, yang berikut juga ada teori juga yang dikembangkan oleh Haynes ini. Jadi bagaimana orang itu bisa berperilaku untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, di sini lagi-lagi di sini ada sikap di sini, ya, ada sikap, ada pengetahuan juga. Jadi, nah mungkin inilah mungkin melahirkan orang dikatakan kompeten ya. Jadi di sini ada skill, ada knowledge-nya di sini, ya, ada isunya sendiri, ada attitude-nya, locus of control-nya dia punya dirinya sendiri, tanggung jawab sosialnya. Nah ini ketiganya ini secara ini melahirkan juga niat untuk berbuat gitu, ya seperti itu. Jadi itu tadi saya ulang. Jadi dia ada tukang atau ada sebuah manajer proyek dan seterusnya itu bisa aware dengan lingkungan itu memang ada dibekali dengan sikap dan pengetahuan sehingga dia bisa tadi itu berperilaku terhadap baik ke lingkungan tadi atau misalnya terhadap keselamatan misalnya. Jadi orang yang punya pengetahuan begitu dia mau bekerja dia sudah lihat risiko-risiko yang kira-kira akan mungkin terjadi seperti itu. Misalnya kalau saya manjat ini ada risiko jatuh. Jadi saya harus hati-hati, saya harus pakai alat APD dan seterusnya. Itu lewat pengetahuan. Nah, ini juga terkait dengan personality-nya, ya. Nah, kita orang-orang sini tuh biasa kalau disuruh pakai alat itu dia merasa terganggu seperti itu. Itu locus of control-nya seperti itu. Ya, tanggung jawab kepribadiannya memang seperti itu. Saya nggak suka dipakai-pakai ini rompah gitu,
ribet gitu, ya, sehingga dia mau manjat tanpa alat pengaman. Tapi itu sisi dari orangnya, tentu juga dari sisi dari yang ownernya sendiri yang mempekerjakan, tentu dia harus bertanggung jawab bagaimana dia melaksanakan undang-undang K3-nya sendiri. Nah, kembali ke sini tadi, model highness ini, jadi niat orang untuk melakukan itu sebenarnya itu tadi, didahului ada beberapa action sebenarnya, seperti itu. Nah, disinilah ada faktor situasionalnya seperti itu. Ya, jadi misalnya kalau dia katakanlah materialnya banyak yang tersedia banyak, maka dia juga mungkin banyak di kayu, banyak di besi, enggak apa-apa jika kita ini kasih anak dan seterusnya. Itu contoh-contoh situasionalnya. Ataukah mungkin tidak ada yang kontrol dia, ya seperti itu. Jadi dia mungkin dia punya pengetahuan bahwa saya tidak boleh memboroskan poros material, tapi karena tidak ada yang lihat, tidak ada yang kontrol dia, sehingga dia melakukan lagi kesalahan seperti itu. Artinya dia boros material seperti itu. Jadi model Heinz ini sebenarnya yang banyak dikembangkan oleh para orang lingkungan untuk mencoba melihat dari sisi penggunaan resources seperti itu. Nah, oleh karena itu, jadi orang yang makin mempunyai pengetahuan, orang yang mempunyai sikap yang lebih tanggung jawab, itu jauh lebih mudah untuk kita ajak dalam bagaimana melihat lingkungan suatu kesatuan yang utuh seperti itu. Ketimbang misalnya yang tidak punya tadi sikap atau kepribadiannya misalnya. Nah, jadi kembali tadi 4 itu, bagaimana kita mau mengajak orang mengikuti kita, misalnya kalau gajinya rendah, ya seperti itu. Pendidikannya kurang, tidak diberikan training dan seterusnya, ya seperti itu. Kita rekrut anak-anak, kita rekrut petani jadi tukang batu karena lagi musim kemarau sehingga dia jadi ini semua yang berakumulasi dalam dunia konstruksi seperti itu. Nah, harapan kita sebenarnya ini para pelaku jasa konstruksi ini betul-betul bisa ini tadi ya, dia fokus ke skill-nya, betul-betul yang kompeten seperti itu, ya. Nah, ada juga model pendekatan untuk berperilaku yang terencana seperti itu, ya. Jadi ini yang sekarang lebih banyak lagi kita coba masuk di sana seperti itu. Jadi pekerja konstruksi itu kita harapkan dia itu berperilaku mengurangi itu tadi sampah-sampah konstruksi, ya seperti itu. Yang tadi saya katakan misalnya bekas potongan kayunya, potongan besinya, campuran semennya, kerikilnya dan seterusnya itu makin hari itu makin kita harapkan itu dia makin berkurang, ya. Jadi betul-betul dari gambar sampai dengan proses cuttingnya sampai dengan itu peletakannya sampai pelaksananya betul-betul bisa satu kesatuan. Nah, ini dia punya perilaku seperti itu, dia disebut dengan CWR ya. Jadi dia itu bagaimana perilakunya itu memang ini aware sekali dia gitu. Jadi tidak mau dia betul-betul dia concern dengan di sana. Nah, itu juga di situ juga saya lihat sini lagi-lagi sini ada perilaku, ada pengetahuan ya. Ada norma personalnya sendiri, ada perilakunya. Nah, jadi sekali lagi bahwa semuanya ini tidak salah lah bahwa kompetensi seseorang itu harus ada tadi tiga tadi itu pengetahuan, sikap dan skill. Ini sebenarnya harus kita gaungkan terus. Jadi kalau undang-undang mengharuskan kita ini, harapan kami sebenarnya kalau dilakukan ini mestinya lingkungan itu enggak kita perlu khawatir gitu seperti itu. Nah, ini teori yang dikembangkan yang oleh Jung Ri seperti itu. Nah, berikut yang ada juga suatu pandangan ya, ini dikembangkan oleh Jetsama Fussell ini. Jadi kita lihat lagi bagaimana itu sebuah institusi ya. Mungkin kita cerita institusi
jasa konstruksi di sini itu bagaimana dia bisa beradaptasi dengan perubahan iklim seperti itu. Sekarang saya lihat itu kawasan-kawasan perumahan sekarang itu sudah sedikit sudah ada kapasitas adaptasi seperti itu. Misalnya ada kawasan perumahan saya lihat itu katakanlah septic tank itu betul-betul dia kontrol itu septic tank-nya seperti itu. Ada dia. Ataukah dia betul-betul ruang terbuka hijaunya misalnya itu dia ikuti seperti itu. Ini contoh-contoh bagaimana institusi itu makin hari makin aware dengan lingkungan. Bagaimana itu amenitasnya itu diperhatikan betul. Nah, kita lihat contoh-contoh perumahan-perumahan yang katakanlah seperti itu, hanya yang penting ada sebuah lahan, dia bangun, dia coba KPR-kan dan seterusnya orang tinggal dan seterusnya. Setelah itu jadi tumbuh, jadinya jadi kumuh seperti itu. Ada juga kita lihat perumahan-perumahan yang kelas premium, saya lihat itu udah mulai juga bagaimana dia betul-betul mulai dari landscape-nya sampai bangunannya sampai dengan material itu betul-betul sudah kekinian, artinya dia ramah lingkungan seperti itu. Nah, ini juga dari waktu ke waktu juga kita lihat juga cukup mengembirakan ya, walaupun itu cost-nya juga agak tinggi juga itu jadinya, karena bagaimanapun juga penggunaan-penggunaan yang material itu juga sedikit masih langka sehingga perlu biasa cost-nya makin tinggi juga seperti itu. Nah, yang berikut, nah ini yang terakhir daripada teorinya oleh Griffin ini, saya lihat ini mungkin Bapak ini sudah banyak yang lihat itu. Jadi kalau kita lihat sini ada orang di sini, tadi dari sisi kinerjanya kinerja dengan performance-nya di sini, ini orangnya. Di sini kita lihat dia punya organisasinya, katakanlah dia sebuah konsultan atau kontraktor seperti itu. Nah, ini semua berakumulasi sehingga orang itu bisa berkinerja atau dia bisa berperilaku yang baik seperti itu. Nah, kalau ini kita tarik ke dunia ke lingkungan, maka tadi ada beberapa teori-teori yang sudah kita coba lihat. Jadi bagaimana itu orang, perilaku, bagaimana juga pengetahuan dan seterusnya. Terakhir tadi itu yang Jingli tadi, bagaimana yang tadi oleh itu organisasi institusinya, bagaimana dia lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, inilah coba di satu kesatuan, sehingga inilah teori-teori inilah yang biasa kita pakai, kita kembangkan untuk melihat atau mengukur sebuah katakanlah institusi, katakan sebuah pabrik, atau katakan sebuah ini, kita melihat bagaimana dia itu aware dengan lingkungan seperti itu. Jadi kita mulai dari lihat organisasinya, bagaimana kita lihat orangnya, sampai dia bagaimana dengan di sekelilingnya, sehingga nanti kita bisa lihat seperti itu. Nah, yang terakhir dari saya punya materi ini, jadi dari sekian tadi kita lihat paparkan SMK-nya dan teori-teori yang melandasinya, maka sebenarnya itu kewajiban sebuah pelaku jasa konstruksi untuk mempekerjakan orang yang punya kompetensi seperti itu. Ya, jadi benar bahwa pengetahuan, ya, keterampilan dan sikap itu sangat penting sekali untuk melaksanakan tadi SMKK ini. Tadi 4 tadi itu keselamatan, keteknikan, ini K3-nya, publik dengan lingkungan, maka ini harus dimiliki semuanya, ya. Pengetahuannya, keterampilan dan sikap. Tidak ada kata lain. Jadi kita harus mempekerjakan orang yang punya kompeten. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kami lihat pemerintah sekarang cukup ini berkaitan dengan bagaimana infrastruktur digalakan, juga kompetensi itu juga digalakan. Jadi saya pikir ini sudah beriringan, ya, berkesesuaian. Jadi harapan kami itu SMKK itu bisa berjalan sendirian dengan baik dan benar seperti itu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu-Ibu yang saya bisa sampaikan terhadap
ini. Jadi bagaimana kita perilaku seseorang itu dalam dunia jasa konstruksi seperti itu. Lebih kurangnya mungkin nanti kita bisa sharing pendapat, bisa ini. Oleh karena itu saya kembalikan kepada Pak Abadi. Silakan Pak Abadi, Pak Moderator. Ya. Baik.